bagaimana cara membedakan ulama dunia dan ulama akhirat? Jawabannya sangat sederhana. Antum buka kitab Ihya Ulumuddin, di situ Imam Ghazali sudah merinci 12 tanda-tanda pembeda antara ulama dunia dan ulama akhirat. Ada 12 tandanya. Antum buka di situ beberapa halaman. Mungkin kalau dibikin buku kurang lebih segini nih tebalnya, kurang lebih atau sedikit lebih tipis. Masih di juz pertama tuh di Kitabul Ilm, masalah ilmu, di situ belum ngebahas, dan saya akan menjelaskan kepada Anda perbedaan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Imam Ghazali ini ngomelin ulama mulu. Makanya orang yang suka baca kitab Ihya itu tanda ulama akhirat salah satunya. Habis tuh ulama di situ dijelasin, tapi nggak pernah nyebut nama beliau. Gitu ya. Antum silahkan baca di situ. Indah banget. Mungkin sedikit aja tambahan dari saya. Enggak semua ulama pewaris Nabi. Ini penting. Enggak semua ulama pewaris Nabi. Ilmu siapapun bisa. Bahkan ada kitab namanya Mu'jamul Hadis, seperti kamus hadis, yang nyusun itu non muslim. Bisa siapapun ilmu, siapapun bisa, titel siapapun bisa, pinter ceramah siapapun bisa, bawain ayat, bawain hadis dengan bahasa Arab yang fasih, siapapun bisa. Tapi tidak semua pewaris Nabi. Tidak semua pewaris Nabi. Ulama yang sebenar-benarnya yang layak diikuti adalah ulama yang mereka yang memang betul-betul pewaris Nabi. Karena Rasulullah mengatakan al-ulama warathatul anbiya. Nah, yang namanya warisan itu harus turun apa kagak? Turun. Kita bisa gak dapat warisan dari orang lain yang meninggal, nggak ada hubungan anak, nggak ada hubungan bapak, nggak ada sebab-sebab warisan kita dapat? Nggak mungkin. Kalau mau dapat warisan dia, kita harus jadi anak dia. Kalau anak itu harus ada hubungan. Nah, berdasarkan hadis ini kata ulama, ada namanya al-irth. Ilmu yang sebenarnya, ulama yang sebenarnya adalah yang menerima ilmu secara turun temurun dengan sanad. Kita terima ilmu dari fulan sampai ke Rasulullah, harus diwariskan ilmu itu. Nih, ini Anda dapat dari ayah saya, ayah ilmu ya, bukan ayah ideologi, bukan ayah biologis, bukan. Nih ke bawah, terus disampaikan turun temurun, sanad istilahnya begitu. Kebetulan sanad ini kalau tidak salah di 12 tanda itu belum ada, tidak termasuk kalau tidak salah ya, wallahualam, nanti boleh cek lagi. Nah, salah satunya adalah sanad. Itulah yang disebut ulama pewaris Nabi. Jadi kalau kita kagum sama satu orang, apalagi sekarang zaman terbuka nih, media, medsos, YouTube, Twitter, jangan kagum sembarangan. Ceramahnya enak, lembut, ataupun dia pintar segala macam. Lihat ini orang belajarnya sama siapa? Siapa ini gurunya? Ngambil ilmu dari mana dia? Diwarisin dari Rasulullah atau dia nyomot-nyomot sendiri, atau hanya label aja? Kalau titel profesor doktor itu nggak penting. Sahabat nggak ada yang profesor doktor, nggak ada. Setiap orang bisa belajar, tapi tidak semua orang mendapatkan tarbiyah, didikan langsung yang turun temurun dari Rasulullah SAW. Selebihnya antum silahkan cek 12 tanda-tanda tersebut dalam kitab Ihya Ulumuddin.